Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Langit sore di desa Kertanegara selalu memamerkan gradasi jingga yang mempesona. Namun di dalam rumah sederhana milik keluarga Anindya, keindahan itu terasa seperti ironi, keheningan menyelimuti rumah itu. Hanya diiringi suara detik jam tua yang menggantung di dinding ruang tamu. Anindya duduk di meja makan, menatap semangkuk sup yang sudah dingin. "Anin," suara ayahnya terdengar serak dari kamar. "Bisa kesini sebentar?" Anindya berdiri tanpa banyak kata. Ia melangkah pelan menuju kamar ayahnya, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan aroma balsem dan obat-obatan. Ayahnya, Pak Dharma, terbaring di ranjang, tubuhnya semakin ringkih seiring waktu. "Apa ya?" Anindya bertanya, suaranya datar. Pak Dharma menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan ayah, Anin. Kalau ayah bisa memutar waktu, ayah akan memperbaiki semuanya." Anindya mengerutkan kening. Permintaan maaf itu bukan yang pertama kali ia dengar. Selama bertahun-tahun, ayahnya sering mengulang kata-kata itu, tetapi tak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya ia sesali. Anindya hanya mengangguk kecil, lalu membantu ayahnya meminum air dari gelas di samping ranjang. "Istirahat saja ya," katanya singkat, lalu meninggalkan kamar itu. Malam itu, setelah memastikan ayahnya tertidur, Anindya naik ke loteng. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap ayahnya belakangan ini. Loteng itu penuh dengan barang-barang lama, kenangan dari masa kecilnya yang sudah nyaris terlupakan. Namun pandangan Anindya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di sudut ruangan. Kotak itu terkunci, tetapi dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya. Di dalamnya ada tumpukan surat yang terlihat lusuh. Surat-surat itu ditulis oleh ibunya, Dewi, untuk seseorang bernama Raka. Nama itu tidak asing bagi Anindya. Ia adalah teman dekat keluarga mereka dulu. Anindya membaca surat-surat itu dengan napas tertahan. Isinya penuh dengan ungkapan cinta dan harapan untuk bisa hidup bersama Raka. "Jadi ini alasannya ibu pergi," gumam Anindya, tangannya gemetar. Hatinya mendidih. Selama ini ia percaya bahwa ibunya meninggalkan keluarga tanpa alasan, tetapi ternyata kenyataannya lebih rumit. Keesokan harinya, Anindya membawa surat-surat itu ke kamar ayahnya. Ia meletakkannya di meja samping ranjang tanpa berkata apa-apa. Pak Dharma membuka mata, menatap surat-surat itu, lalu wajahnya berubah pucat. "Kamu sudah tahu?" tanyanya lirih. "Ayah tidak pernah cerita apa-apa, jadi aku mencari tahu sendiri," jawab Anindya dengan nada dingin. Pak Dharma menarik napas panjang. "Dulu, ayah memang terlalu keras kepala. Ibumu, dia mencintai Raka. Dan ayah tidak bisa menerima itu. Ayah memaksanya pergi. Anin, ayah pikir dengan begitu dia akan kembali pada ayah. Tapi dia tidak pernah kembali." Anindya merasakan dadanya sesak. Selama ini, ia tumbuh dengan kebencian terhadap ibunya, mengira wanita itu tidak peduli pada mereka. Tapi kenyataannya, ayahnya yang membuat semuanya berantakan. "Lalu, kenapa Raka masih sering kesini waktu aku kecil?" Anindya bertanya, matanya tajam. Pak Dharma terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. "Karena dia adalah ayah kandungmu, Anin." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Anindya terduduk, merasa seluruh dunianya runtuh. Semua keheningan, semua konflik batin yang ia rasakan selama ini, akhirnya menemukan akar masalahnya. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Anindya duduk sendirian di ruang tamu. Kotak kayu itu masih ada di pangkuannya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus kemana. Di satu sisi, ia ingin marah pada ayahnya. Tapi di sisi lain, ia merasa kasihan pada pria tua yang kini hanya bisa menyesali masa lalunya. Sementara itu, kenangan-kenangan masa kecilnya bersama Raka mulai bermunculan. Raka yang selalu tersenyum hangat, yang selalu membawa oleh-oleh kecil saat berkunjung. Anindya teringat bagaimana pria itu pernah mengajarinya menggambar,
atau mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. "Kenapa tidak ada yang pernah jujur padaku?" bisiknya pelan, hampir tanpa suara. Anindya menatap langit malam dari jendela, mencoba mencari jawaban dari antara bintang-bintang. Yang pasti, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kini ia harus menghadapi masa lalu keluarganya yang retak dan memilih jalan untuk melangkah ke depan dengan hati yang mungkin tak lagi utuh. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.